Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Abdul Kohar. Saya pendamping Kecamatan Cilanjang, Kabupaten Cianjur. Ibu-ibu gimana? Sudah paham terkait peran pemerintah ya? Peran pemerintah terhadap lansia atau lanjut usia ya? Banyak sekali peran pemerintah terhadap lansia. Nggak bisa bayangkan lah, banyak lah apa yang dirasakan maupun tidak dirasakan sebenarnya ya. Tetapi ibu mohon maaf ya, banyak pemerintah juga nggak bisa bekerja sendiri. Nah, bekerja dengan siapa? Dengan kita lah, kita sebagai keluarganya ataupun kita sebagai masyarakat membantu sebagai lansia, karena pemerintah bukanlah dewa yang bisa membantu seutuhnya. Kurang ini dibantu ini, kurang ini dibantu ini, nggak bisa. Tetap kitalah yang dekat, kitalah orang yang terdekat terhadap lansia tersebut. Maka dari itu tetap kitalah yang paling terdekat. Nah, kita menjadi sebagai jalur alternatif kita penghubung kepada pemerintah. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Nih contoh, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semuanya. Ibu punya lansia. Apa yang bisa dilakukan kita terhadap keluarga kita atau lansia yang ada di rumah kita? Jelas banyak sekali. Oke, terima kasih ibu. Siapa yang mau menjawab? Oke, Bu Nani, terima kasih ya. Salah satunya dengan mengajak mengobrol, memberikan kesehatan dan lain sebagainya untuk peningkatan sosial. Siapa lagi yang mau bertanya? Bu Imas, silakan Bu Imas. Oke, dengan mengajaknya pengajian dan lain sebagainya. Oke, cukupkan ya. Nah, banyak sekali lah hal-hal yang dapat dilakukan kita sebagai keluarga. Jelas ya, kita adalah orang yang paling terdekat. Maka dari itu kita orang yang selaku sebagai terdekat bisa kita mensejahterakan lansia itu dengan cara apapun. Nah, saya ingin bertanya, kalau kita sebagai masyarakat, tetap contohnya nih orang yang sangat jauh ada lansia dan lain sebagainya, apa yang kita lakukan terhadap mereka sebagai lansia? Banyak sekali, Bu. Contohnya apa sih? Coba yang mau jawab silakan. Siapa? Siapa? Oh, Budia, silakan Budia. Apa? Dengan membawanya ke puskesmas bila sakit. Jelas bisa saja ya. Itu bisa kita sebagai masyarakat ataupun kita keluarga bisa membawanya ketika kita datang orang tersebut sakit, lansia tersebut sakit dan lain sebagainya. Biasa kita kalau kita diperjelas banyak sekali apa yang harus dilakukan kita sebagai umat manusia, kita sebagai orang muda, kita masih sehat, kita terhadap lansia. Karena mau tidak mau adalah lansia kita yang akan datang, kita yang akan di umur yang akan datang. Kita juga akan seperti itu, kemungkinan besar. Ya walau alam lah, kita tidak tahu lah. Pokoknya kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Mungkin kita meninggal atau enggak tahu kan. Tapi kalau kita mendapatkan lansia, wajarlah kita membantu sebagai ikhtiar kita untuk berusaha di kemudian hari, di kemudian tahun kita akan seperti itu. Mungkin juga kita akan ditolong dan lain sebagainya. Nah, ibu-ibu, itulah apa yang kita obrolkan ya. Nah, ibu, saya akan memperlihatkan gambar atau flipchart ya dalam bahasa ininya terkait peduli lansia. Ini ada gitunya. Kalau kelihatan agak jauh, ibu bisa dibuka lah halaman buku pintarnya, halaman 22 itu bisa dibuka. Ada halaman 2, ada kata-kata yuk peduli lansia. Nah, dan sana dijelaskan ibu peduli lansia apa tujuannya? Mengajak kita mengajak kita kepada lansia atau mengajak kita baik kepada lansia. Nah, hal ini kita bisa baca bersama-sama ataupun mau salah satu orang boleh, atau kita satu orang 2 poin ya kita baca. Oke, silakan yang mau baca. Oke, terima kasih Bu Dia telah membacakan 2 poin. Oke, yang pertama, menyediakan makanan sehat termasuk mengingatkan untuk makan. Ya, itulah kita coba untuk lansia. Kita harus bisa menyediakan makanan sehat. Makanan sehat banyak. Ya, saya jangan dikasih makanan-makanan yang sangat beracun atau dan lain sebagainya, banyak lah. Oke, yang kedua, memperhatikan kesehatan. Jelas, kalau sakit dan lain sebagainya kita harus perhatikan. Itu sangat kita harus perhatikan. Siapa lagi yang bisa membantu? 2 poin lagi. Oke, Bu Juju, silakan Bu Juju. Oke, terima kasih Bu Juju. Nah, yang ketiga, mengingatkan untuk beribadah. Jelas waktunya sholat, atau kita ajak
pengajian dan lain sebagainya itu boleh ya. Terus memberikan kesempatan untuk berolahraga, kalau ada nih kumpulan olahraga boleh kita mengantarnya, boleh kita mengajaknya, atau kita untuk menyuruhnya untuk berolahraga itu boleh. Ada yang bisa mengerjakan poin 5 dan poin 6? Ada Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Oke, terima kasih Bu Fitri yang telah membacakan. Yang menyediakan pakaian yang pantas untuk dan bersih. Jelas. Kita harus menyediakan hal itu karena untuk menunjang kesehatan. Kita juga ketika saya pribadi lah butuh pakaian yang sehat, maka orang tua kita juga butuh pakaian yang sehat. Karena kita dulu juga disediakan pakaian yang bersih dan sehat lah katakannya oleh orang tua kita. Maka wajar kita harus menyiapkan juga yang seperti itu. Menjadi pendengar yang baik, jelas kita membutuhkan pendengar yang baik karena orang tua sangat sering untuk bercerita. Ya kita dengarkan saja, nggak apa-apa. Ya. Apalagi siapa yang menambahkan? Oke, Bu Sapitri, boleh Bu Sapitri untuk Oke, terima kasih Bu Sapitri telah membacakannya. Oke, mengasihi orang tua dengan tulus, jelas kita harus sayang, kita harus menurangmahnya, bukan jadi kolot dan sebagainya lansianya. Jelas memperhatikan kedekatan hubungan suami dan istri. Ya, kalau hubungan jelas pasti sudah jelas hubungannya sangat erat ya. Nah, perhatikan. Terus memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya bersama-sama tetangga atau temannya. Ya, kalau ada sosial dan lain sebagainya boleh. Kalau ada kumpul-kumpul gitu ya biarkan saja mengobrol dan lain sebagainya. Kita antar supaya tidak jenuh dan lain sebagainya. Dan yang terakhir memberikan kegiatan yang merangsang memori daya ingatan seperti membaca atau mengisi teka-teki silang. Kalaupun mampu membaca, kalaupun mampu, kalau tidak mampu nggak apa-apa. Kalaupun boleh, kalaupun dia mau, memang enggak. Itu kalau nggak mau, nggak apa-apa. Nah itulah prioritas yang terkait yuk peduli lansia. Ayo kita sebagai lansia bolehlah. Ayo kita mengajak kita sebagai lansia dan lain sebagainya. Agar meningkatkan kesejahteraan sosial. Oke, ada lagi Bu. Itu sebagai kita adalah apa peran masyarakat terhadap lansia. Nah saya sudah punya nih flipchartnya. Kalian ibu juga bisa dibuka halaman 23 itu peran serta masyarakat terhadap lansia. Ibu mau baca? Tidak? Aduh, oke lah, nggak apa-apa lah kalau nggak mau baca mah. Saya akan bacakan ya. 1. Kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia. Kita sebagai masyarakat harus menyediakan terhadap itu. Kita sebagai masyarakat, orang lain lansia maka wajib kita. Karena orang lu bakal kolot oke gitunya. Ya, sediakanlah hal-hal seperti itu. Mengisi kegiatan seperti senam lansia dan kalau mampu, kalau bisa kita sediakan tiap minggu lah untuk khususnya lansia ya. Khususnya laki kita sediakan nggak apa-apa. Boleh, siapa yang enggak? Kita tinggal lapor RT, RW, kepala desa masih dibolehkan ya. Nah itu kegiatan sosial dan lain sebagainya. Menggalang pertemuan lansia rutin mengikuti pengajian seni budaya dan arisan boleh kalau ada ya. Pasti pengajian banyak di masjid, kalau mau ya andalkan saja nggak apa-apa. Biarkan ibu-ibu untuk mendekatkan dirinya kepada sang pencipta ya. Mengajak lansia ikut dalam hadir gotong royong kalau ada gotong royongnya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada gotong royong kegiatan lansia boleh. Terus mengundang lansia dalam hadir acara RT RW itu pun kalau ada RT RW-nya yang mengundang lansia. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, jangan. Tapi kalau ada, ayo kita ajak, itu lebih baik. Membantu penguatan keluarga menghadapi lansia yang bermasalah. Kalau bermasalah kita bantu dan lain sebagainya. Bisa kita bantu atau lain sebagainya. Ayo kita bantu, bolehlah seperti itu ya. Merujuk ke lembaga terkait untuk menentukan masalah atau lansia bermasalah. Nah itu tujuannya. Ayo bermasalah kita rujuk ke lembaga terkait seperti panti asuhan atau panti asuhan atau panti lansia atau dinas sosial dan lain sebagainya. Itu adalah lembaga-lembaga terkait khusus lansia. Memiliki lembaga rujukan terkait kebutuhan lansia. Apa yang dibutuhkan lansia? Ayo kita ubah. Dinas punya kebutuhan untuk lansia. Ya ayo kita kejar. Panti lansia punya untuk kebutuhan. Ayo kita kejar. Nah itu adalah salah satu usaha kita sebagai masyarakat. Nah, bagaimana Pak terkait
masalah-masalah lansia atau kebutuhan lansia yang harus kita butuhkan. Paham? Oke, terima kasih.